Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya hari ini untuk mempraktekkan RPP yang saya sudah buat hari ini, Bu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabarnya hari ini? Hari ini ya, mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik. Nah, sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak untuk berdoa. Berdoa mulai. Ya, baiklah anak-anak. Pelajaran hari ini Ibu akan lanjut. Sebelumnya Ibu akan mengecek dulu kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh ya, bagus. Hari ini semua bisa hadir untuk mengikuti pelajaran Ibu. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti pelajaran Ibu sampai akhir ya. Apakah anak-anak sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya, bagus. Sekarang Ibu akan memberikan materi tentang Subha Karma ya dan Asubha Karma. Sebelumnya Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Ya. Apakah anak-anak tahu konsep atau ajaran dalam agama Hindu? Ya, yang menitik beratkan bagaimana antara sesama bisa hidup berdampingan, tidak ada riak-riak kebencian, penuh toleransi dan penuh rasa damai. Ya, baiklah anak-anak. Sudah? Ya, bagus. Sekarang Ibu akan menjelaskan tentang Subha Karma dan Asubha Karma. Subha Karma itu artinya adalah memiliki dua kata, yaitu subha dan karma. Subha artinya baik, karma artinya perbuatan. Nah, jadi subha karma adalah perbuatan yang baik. Ya, mengerti anak-anak? Subha karma adalah perbuatan yang baik. Ya, tidak boleh anak-anak mengejek-ejek teman atau bagaimana. Itulah perbuatan baik. Nah, sekarang Asubha Karma. Apa itu Asubha Karma? Baiklah, untuk Asubha Karma terdiri dari 3 kata. A artinya tidak, Subha artinya baik, karma artinya perbuatan. Jadi Asubha Karma artinya perbuatan yang tidak baik. Ya, yang bisa nanti menghasilkan sesuatu yang buruk bagi kalian kalau kalian berbuat yang tidak baik. Misalnya di sekolah, kalian sering mengejek teman, sering memukul teman. Nah, kalau begitu, apa yang akan kalian dapatkan hasilnya? Pasti kalian akan dibenci teman, akan dijauhi teman. Ya. Terus, sudah jelas anak-anak? Ya, apa itu pengertian Subha Karma dan apa itu pengertian Asubha Karma? Nanti Ibu akan tunjukkan video contoh perbuatan baik, Subha Karma, terus video perbuatan yang tidak baik disebut dengan Asubha Karma. Nah,
Bagaimana anak-anak? Apakah sudah jelas pengertian dari Ibu tentang subha karma dan asubha karma? Ya, kalau sudah baik, sudah mengerti, anak-anak sekarang coba duduknya berkelompok. Ibu akan memberikan tugas kelompok atau diskusi kelompok tentang perbuatan baik dan perbuatan buruk. Ya, Ibu akan membuat kelompok menjadi 4. Ya, satu kelompok 4 orang. Nah, anak bisa mengerjakannya berdiskusi atau bersama-sama. Terus, sudah anak-anak? Nah, kalian sudah memberikan membuat tugas kelompok. Tugasnya adalah menolong orang itu apakah perbuatan yang baik, anak-anak? Ya, itu contoh perbuatan yang baik. Suka menolong orang kalau lagi sedang ada kesusahan. Apalagi contohnya misalnya, ya suka memberi nasihat kalau ada teman yang melakukan kesalahan. Itulah perbuatan yang baik. Kalau tugas untuk perbuatan yang buruk, oh suka mencuri, bagus kelompoknya. Ya, kalau suka mencuri itu tidak baik. Ya, karena itu merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri. Nanti kita bisa dihukum atau bagaimana. Ya, sudah? Ya. Kalau sudah, coba kalian presentasikan hasil diskusi ke depan kelas, satu kelompok diwakili 1 orang. Sudah? Ya. Wah, bagus sekali pekerjaan kalian. Ibu senang ya, kalian sudah mengerti pelajaran yang Ibu berikan. Nah, nanti Ibu akan berikan tugas lagi. Ya, bagaimana? Apa sudah mengerti dengan pelajaran Ibu? Apa senang kalian mempelajari materi hari ini? Ya, mudah-mudahan dari materi yang Ibu berikan, kalian nanti bisa membedakan mana yang perbuatan baik, mana yang perbuatan buruk, dan mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Baik pun di sekolah ataupun kalian berada di luar sekolah atau di rumah sama orang tua. Ya, baiklah. Hanya itu yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Nanti minggu depan Ibu akan lanjut lagi memberikan materi tentang subha-asubha karma, memberikan lebih jelas bagaimana contoh-contoh perbuatan yang baik subha karma, perbuatan yang tidak baik asubha karma. Nah, untuk hari ini Ibu harap kalian sudah bisa mengerti pelajaran Ibu, dan Ibu hari ini dengan Ibu akhiri pelajaran hari ini dengan mengaturkan parama santi. Om santi santi santi. Om. Ya, Bu. Ya, silahkan di stop share Ibu Putri. Ya. Maaf ya, Bu, kalau saya pulang gini, Bu. Oke, hari ini saya tidak memberikan review, namun saya memberikan penilaian. Untuk reviewnya nanti setelah uji komprehensif kan, nih Ibu Putri nih. Ya, sekarang kita masuk ke sesi ini wawancara Ibu ya, berkaitan dengan apa yang sudah Ibu buat sebelumnya. Jadi silahkan Ibu simak pertanyaan saya, kemudian dijawab.
sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman Ibu terkait pertanyaan saya. Intan. Nih. Ibu. Baik, pertanyaan yang pertama yang saya ingin tanyakan begitu kepada Ibu Putri, yaitu berkaitan dengan proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran itu yang bahkan Ibu buat di RPP, kemudian Ibu lakukan pelaksanaan mengajar, itu ada yang namanya pemberian apersepsi di awal proses pembelajaran. Nah, yang saya ingin tanyakan, apa tujuan pemberian apersepsi itu pada awal pembelajaran, Ibu? Jadi silahkan dijawab. Baik Bu, terima kasih. Tujuan saya memberikan apersepsi dalam awal pembelajaran tadi agar murid siap untuk mengikuti materi yang saya ajarkan, gitu Bu. Agar siswa itu siap untuk Ya, mengikuti materi yang diajarkan ya seperti untuk itu. belajar begitu Bu. Nah, sekarang apakah pemberian apersepsi itu langsung masuk ke materi atau sesuai dengan materi atau justru pertanyaan lain yang akan merujuk ke materi seperti itu? Yang diberikan maksudnya ya Bu, Hmm, eh, menyinggung tentang materi itu Bu, biar nanti iya. anak-anak ya pertanyaan menggali tentang materi yang akan saya berikan begitu. Berarti tidak langsung merujuk ke materi kan Ibu ya? Tidak. Tidak ada kaitannya. Namun apersepsi itu Ibu bisa berikan saya contoh seperti apa? Kalau misalnya dengan materi Trihita Karana, Trihita Karan. Kalau saya kasih misalnya, Ibu akan menjelaskan materi Trihita Karana. Persepsinya seperti apa yang harus Ibu lakukan di awal itu? Materi yang saya ambilkan Asubha Karma Bu. Jadi Iya, iya betul. Tapi saya inginkan ketika Ibu mengajarkan Trihita Karana, seperti apa persepsinya. Karena pada prinsipnya guru agama Hindu kan harus paham ya dengan semua materinya gitu. Persepsinya apa yang Ibu akan berikan ketika materinya adalah Trihita Karana? Trihita Karan. Mungkin dengan cara menyanyi yang berhubungan dengan Trihita Karana mungkin Bu. Nanti dihubungkan Menyanyi. gitu. Ya. Oke, seperti apa lagunya? Kalau Ibu punya lagunya, silahkan. Tidak punya? Iya, iya Bu. Jadi Ibu mencontohkan akan memberikan lagu yang berkaitan dengan materi, seperti itu. Ya, kalau Subha Karma nanti saya Hmm. akan menyanyikan tentang anti bullying biasanya Bu. Nanti dihubungkan dengan Oh, gitu. Subha dan Seperti Asubha apa Karma. lagunya? Anti bullyingnya Heeh. di sini teman, di sana teman, di mana-mana kita berteman. Tak ada Heeh. musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Begitu, Bu. Nanti kan Oke, dihubungkan, jadi itu ya, persepsinya yang diberikan di awal sebelum ya, merujuk ke ya. pelajaran, seperti Nanti kan, memberikan lagu, ya. ya, Oke. nanti ditanya sama anaknya apa itu bullying. Kan perbuatan yang tidak baik, Bu. Itu sudah masuk ke asubha Hmm. karma. Oke. Pertanyaan berikutnya, Ibu, berkaitan dengan masih di sini, nggih. Nah, Hmm. di dalam proses pembelajaran itu akan ada langkah-langkah atau tahap-tahap pembelajaran seperti itu. Jadi, yang seperti yang Ibu susun itu bagaimanakah ya dari aktivitas atau langkah-langkah pembelajaran yang Ibu susun itu, bagian yang manakah yang dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik? Seperti yang bagian langkah yang mananya yang kira-kira bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritis untuk peserta didik? Coba dijelaskan. Bagian
pengertian subha karma itu kan perbuatan yang baik. Nanti saya di situ menjelaskan perbuatan yang baik itu bagaimana, contohnya bagaimana, dan subha karma itu perbuatan yang bagaimana, yang tidak baik. Nanti anak-anak bisa ya dia memilah, oh ternyata perbuatan yang baik bisa menghasilkan yang baik juga kepada dirinya. Ternyata perbuatan yang buruk bisa membuatkan hasil yang buruk juga pada dirinya. Ya, berikan contoh dalam kehidupan nyata, Bu. Ibu bertanya kepada peserta didik seperti itu. Iya, Bu. Seperti apa Ibu akan menggali pengetahuan untuk berpikir kritis peserta didik yang akan Ibu berikan itu untuk mengembangkan seperti apa? Maksudnya, Bu, Contohnya, Ibu mengajar di fase apa? fase B, Bu, SD, Bu. Fase B, SD. Ya, jadi Ibu berikan contoh seperti apa untuk mengembangkan apa namanya tahap berpikir kritis pada peserta didik Ibu. Memberikan contoh analisa video mungkin, Bu. Menganalisis video. Ya, Video apa yang Ibu berikan biasanya? subha dan asubha karma, Bu. Perbuatan baik dan Videonya tidak seperti baik. apa? Ya, videonya seperti apa? Yang saya kemarin tunjukkan itu video berbentuk film kartun, Bu. Film kartun. Berarti Ya. di sana dia akan mencari apa? Di situ ada seorang anak yang jatuh terus ditolong sama beberapa temannya gitu. Itu perbuatan yang baik. Ya. Kalau perbuatan yang tidak baik itu saya ambil contoh si Malin Kundang. Si Malin Kundang, Bu, yang durhaka sama ibunya itu. Oke, seperti apa pertanyaan yang Ibu lontarkan? Apa pertanyaan untuk anak-anak maksudnya? Tentang Ya, kan biasanya kan tadi Ibu memberikan video. Kemudian setelah melihat video itu, Bu. Ibu menanya apa pertanyaan yang Ibu lontarkan untuk Baiklah anak-anak, ini adalah video yang mencerminkan tentang perbuatan apa begitu. Terus anak-anak berarti di sana dia hanya bisa melihat apakah ini termasuk subha karma atau asubha karma gitu aja. Ya, Bu, gitu. Oke, analisisnya sejauh itu ya. Oke. Baik. Selanjutnya, bagaimanakah Ibu ya menyusun langkah-langkah untuk bisa mengembangkan kemampuan komunikasi peserta didik? Bagaimana Ibu agar misalnya nih dalam satu kelas itu tidak suka bicara gitu ya, tidak aktif. Nah, bagaimana cara Ibu untuk mengembangkan agar mereka bisa berkomunikasi dengan baik? Mungkin dengan membentuk kelompok, Bu. Dengan membentuk kelompok, terus setelah nikah? Terus memberikan apa namanya tugas dan suruh presentasi. Kalau misalnya presentasi itu kalau kelompok kan 1-2 orang aja yang presentasi. Nah, agar Ibu bisa mengetes begitu kemampuan komunikasi peserta didik secara keseluruhan, caranya bagaimana? Mungkin diberikan tugas satu-satu secara pribadi. Seperti apa tugasnya? Mungkin dengan cara membimbing dan memberikan tugas di kelompok. Apakah yakin semuanya bisa berbicara dan berkomunikasi dengan baik? Mungkin yang tidak bisa bicara, yang tidak mau bicara itu mungkin ditunjuk, Bu. Dengan sistem penunjukan seperti itu. Ya. Oke. Biar dia mau, biar dia berani berbicara begitu.
Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ya. Nah, dalam RPP ya, apakah RPP yang Ibu susun itu merupakan hasil analisis untuk mengatasi masalah-masalah pembelajaran yang terjadi di kelas? Iya, Bu. Ya. Oke, coba ceritakan permasalahan apa yang Ibu alami di kelas sehingga Ibu harus membuat RPP dengan hasil analisis seperti itu. Permasalahan yang seperti apa? Atau ceritakan permasalahan yang Ibu alami di dalam kelas. Eh, itu Bu, apa namanya? Permasalahan bullying, Bu. Bullying. Iya, Oke, permasalahan bullying. Contohnya membuli seperti apa? ya, ada salah satu siswa itu sering mengejek anak yang satunya yang ya dibilang pintar itu anak, Bu, tapi anak yang satu ini mungkin iri karena kepintaran eh, ya, si C, Bu. Makanya yang si A ini mengajak teman-teman yang lain agar tidak mau berteman dengannya, diejek sampai anak tersebut pernah tidak mau sekolah, Bu, karena dibilang ini itu sama si A begitu. Artinya mengejek segi kemampuannya seperti itu. Ya enggak, pokoknya diejek karena mungkin dia iri karena temannya ini pintar, dia itu biasa aja, terus diejek begitu. Kalau dia tidak dikasih menyontek itu dah nggak diajak temannya begitu, Bu. Oke. Terus itu dasar Ibu dalam membuat RPP ya. Ya, Bu. Dengan RPP Subha dan Asubha Karma itu berdasarkan hasil analisis itu, Ya, Bu. metode apa yang Ibu gunakan untuk bisa menstop bullying itu dalam kelas? Metode. Ntar ya, Bu. Saya pikir dulu, Bu. Metode. Metode observasi, Bu. Observasi setiap hari, Bu. Metode Setiap hari observasi, diobservasi, terus seperti apa tindak lanjut dari observasi tersebut yang Ibu berikan? Apa hanya observasi saja bisa mengakhiri bullyingnya atau sejauh mana sih Ibu menganalisis itu? Apakah sudah berhasil atau tidak? mungkin ditanya Metode yang diterapkan. didekati anaknya, dinasehati biar tidak seperti itu lagi. Itu, Bu. Hmm, Metode pendekatan ya, secara personal. Ya, Oke. Baik, saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke. ya, Bu. Nah, misalnya Ibu itu dalam memilih metode atau model dan pendekatan pembelajaran, dalam proses pembelajaran itu kan si Ibu sudah tahu, sudah menganalisis ya bagaimana keadaan siswa, kemudian sudah mengadakan asesmen awal terhadap keadaan siswa dan beberapa kali sudah melakukan apa namanya pembelajaran begitu. Nah, biasanya apa sih landasan Ibu ya untuk memilih ataupun menggunakan metode, model dan pendekatan pembelajaran dalam proses pembelajaran? Apa landasan yang Ibu gunakan untuk memilihnya? Memilih metode tersebut digunakan sebagai landasan pembelajaran. Metode, kemudian pendekatan, kemudian model. Apa landasannya? Landasannya biasanya karakter Hmm? peserta didik, Bu. Karakter peserta didik Ibu gunakan untuk sebagai landasan memilih metode dan model. Nah, apakah dalam satu kelas itu punya karakter yang sama, Ibu? Tidak.
Nah, untuk itu bagaimana landasan yang Ibu lakukan agar bisa mencakup metode dan model yang Ibu berikan itu mencakup karakter semua siswa? Seperti apa? Bagaimana? Apa, Bu? Nah, ketika Ibu sudah menggunakan landasan karakter begitu dalam memilih metode pendekatan dan model pembelajaran. Nah, sekarang kan setiap kelas itu apakah sama karakternya? Oh, ya, mencoba berbagai, apa namanya, Bu? Berbagai metode dan pendekatan, Bu. Bagaimana menuangkannya dalam satu pembelajaran? Seperti apa itu dituangkan Hmm, agar mencakup semuanya? Bagaimana menuangkan agar Di dalam proses pembelajaran agar metodenya tersebut bisa pas digunakan oleh peserta didik dengan karakter yang berbeda atau disebut peserta didik yang heterogen gitu. memberikan tugas yang berbeda mungkin, Bu. Apakah Ibu sanggup memberikan tugas yang berbeda pada siswa? Dalam proses pembelajaran, Ibu, kalau tugas kan di akhir ya. Dalam proses pembelajaran apa yang Ibu lakukan? Gitu. Agar bisa merangkum gitu ya keseluruhan karakter tersebut dalam pemilihan metode, model, dan pendekatan pembelajaran. Agar anak-anak mau semua jadi satu di dalam proses pembelajaran gitu. Nggih, agar hidup suasananya Ya, seperti ya. apa? Eh, mungkin ada yang anak-anak yang tidak konsentrasi, kita ajak dulu ice breaking mungkin, Bu. Ice breaking untuk memusatkan Ya, konsentrasi itu. ya. Bukan Mungkin artinya landasan sebagai metode ya seperti apa aja yang ya, Ibu mungkin lakukan itu dulu. menyediakan video kolaborasi Mm-mm. dengan teman-teman. Video, satu Ibu menggunakan video, kedua ice breaking. Nah, apakah sudah mencakup semua karakter itu? Dengan menonton video kan anak-anak bisa fokus ke satu layar, Bu. Mungkin seperti itu, Bu. Oke. Berarti dalam suatu proses pembelajaran itu Ibu menggunakan banyak media gitu. Dengan ice breaking, dengan Iya, media video seperti itu. iya. Biar Oh, anak-anaknya Selain itu belajar ada, selain itu ada yang digunakan lagi. eh, dengan apa namanya pengeras suara mungkin, Bu. Itu kan sudah mencakup videonya. Selain itu, metode apa yang dilakukan lagi, gitu maksud saya, dalam satu proses pembelajaran itu. Mungkin dengan metode drama, Bu. Drama, oke. Ya. Ya, oke, cukup Ibu dulu. Kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir, ya. Apa bentuk variasi pembelajaran yang Ibu lakukan untuk memotivasi peserta didik? Nah, ini bentuk variasi model pembelajaran nih yang Ibu lakukan untuk memotivasi peserta didik. Variasi ya, Bu, ya. Seperti apa dalam proses pembelajaran itu agar mampu memotivasi peserta didik? Pertanyaan terakhir, Ibu. Seperti itu. Variasi. Variasi maksudnya apa, Bu? Di dalam proses pembelajaran, variasi pembelajaran seperti apa yang Ibu lakukan untuk dapat memotivasi peserta didik seperti itu? Variasi pembelajaran. Variasi pembelajaran. Apa yang Ibu lakukan untuk memotivasi peserta didik? Membuat siswa aktif. Nggih, variasi memotivasi, Bu, memotivasi. Membuat siswa aktif ya, Bu.
memotivasi siswa. Motivasi biar semangat belajarnya, begitu maksudnya, Bu? Nggih. Ya, memberikan motivasi apa? Variasi pembelajaran yang seperti apa yang Ibu lakukan? Variasi pembelajaran. Variasi pembelajaran. Variasi pembelajaran apa yang Secara keseharian aja Ibu, apa yang Ibu lakukan untuk memberikan motivasi kepada peserta didik seperti itu? memberikan semangat dengan cara Seperti apa? menugaskan atau mempraktikkan percakapan mungkin, Bu. Percakapan. Mempraktekkan percakapan. Motivasi. Oke. Untuk memotivasi peserta didik itu banyak hal yang bisa Ibu lakukan, seperti memberikan pujian, kemudian melakukan ice breaking, itu banyak sekali. Memberikan Ya, kekuatan. selalu memberikan reward, rewardnya bisa pujian atau hadiah, itu Iya, kan ya, bisa. itu maksudnya, Bu. Itu Memberikan hadiah itu, Bu. jangan blank Ibu. Nah, Maaf, Bu. baik, dan lain sebagainya yang Ibu Ya, ya. berlakukan. Nih, Grogi saya. betul. Baik, Ibu, itu pertanyaan sudah ya. Silahkan Ibu. Saya tidak akan memberikan review hari ini. Nanti setelah uji komprehensif saya akan memberikan review. Silahkan keluar dulu dari Zoom. Kita akan lanjut ke peserta Ya, berikutnya. Bu. Maaf ya, Bu, kalau ada kurang, Bu. Nggih. Masih banyak kekurangan saya. Bentar, Bu.